إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga pada siang yang penuh berkah ini kembali Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama segera bergegas menyambut seruan Allah, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya niat kita, langkah kita, taqarrub kita Allah berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan sebagai wasilah kita semua mendapatkan ampunan. Allah angkat derajat kita dan insya Allah semuanya akan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba, Allah perintahkan kita untuk banyak beramal soleh. Bahkan di dalam surat Al-Mulk Allah mengingatkan bahwa Allah menciptakan kita, Allah berikan kita mati dan hidup ternyata untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dalam ayat lain juga Allah memerintahkan kita agar kita beramal. Faqul i'malu fa yassayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatraduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kepada kita semua, bekerjalah, berbuatlah, beramallah, karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan. Dan kelak Watasuraddu wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, semuanya kelak akan dikembalikan kepada Allah dan akan Allah kabarkan, Allah akan berikan catatannya, rapotnya kepada kita, amal-amal yang kita lakukan.
Dan semua amal itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Amal-amal soleh itu diniatkan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu sudah seharusnya kita di dalam beramal bukan hanya yang penting sudah beramal, yang penting sudah melakukan, tapi pastilah amal-amal yang kita lakukan itu adalah amal-amal soleh, amal-amal yang sesuai dengan standar, kiranya layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwa kita telah beramal, kita telah berbuat sesuatu, beribadah, tapi ternyata amal itu tidak layak, tidak standar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Khalifah Ali karramallahu wajhah dan juga para ulama yang lain banyak mengingatkan kita. Kata beliau, hendaknya orang-orang yang beramal itu hanya jangan fokus kepada yang penting sudah beramal, yang penting sudah dilakukan, yang penting sudah banyak. Tapi hendaknya mereka memperhatikan kiranya amal-amal itu layak enggak untuk diterima. Karena tidak semua amal itu Allah terima. Bahkan beliau mengatakan, ya laita in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal marduti fanu'azzi. Beliau katakan, ya Allah, kiranya amalku yang tidak seberapa ini termasuk yang diterima, maka beruntunglah saya, selamat saya, alhamdulillah. Wa in kana minal mahrum atau minal mardud, tapi andai amal saya ini termasuk yang ditolak, fanu'azzi, maka celaka, maka kita rugi sekali. Karena kita justru hidup ini untuk beramal yang kiranya amal itu menjadi bekal, menjadi tabungan kita, tiba-tiba ternyata di sana tidak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata seorang ulama tabi'in, ya, Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud amal soleh yang layak untuk diterima sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Menurut beliau yang dimaksud ahsanu amala itu mencakup dua kriteria. Yang pertama kata beliau akhlasahu, amal yang betul-betul diniatkan ikhlas karena Allah. Itu kriteria yang dimaksud ahsanu amal. Yang kedua kata beliau aswabahu, amalan yang paling benar, yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya ketika kita mengatakan bahwa yang dimaksud amal soleh itu setidaknya kita penuhi dua kriteria ini. Pertama, dia lakukan semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, dia lakukan sesuai dengan ajaran, petunjuk Allah dan Rasulnya, petunjuk Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu aswabahu. Wa qala ma huwa akhlasahu wa ma kana khalisan liwajhillah wa ma huwa aswabahu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah. Beliau katakan Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau katakan apa yang dimaksud paling ikhlas? Maka khalisan liwajhillah, amalan-amalan yang murni untuk Allah. Apa yang dimaksud aswabahu yang paling benar? Maka muwafiqan li sunnati Rasulillah, sesuai dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka para ulama kemudian memberikan banyak nasihat kepada kita, bagaimana kiranya agar amal-amal kita ini
layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para ulama memerintahkan atau menasihati kepada kita, lakukanlah beramal itu harus berdasarkan takwa kepada Allah. Karena Allah hanya akan menerima amal-amal dari hamba yang dia lakukan berdasarkan ketakwaan. Beliau menyebutkan dalilnya bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah, kalau Allah menyebutkan innama itu disebut dengan adatu hasr, satu kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan untuk ringkas. Hanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima dari hamba-hamba yang beramal berdasarkan takwa. Sebagaimana dikisahkan dua putra Nabi Adam, dua-duanya berkurban, telah memberikan persembahan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil. Qabil dengan apa yang dia punya memberikan persembahan kepada Allah untuk bertakarrub kepadanya. Habil juga begitu, memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikatakan watlu alaihim nabaibna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang dua putra Nabi Adam ketika mereka dua-duanya berkurban memberikan persembahan kepada Allah. Fatuqbila min ahadihima, Allah terima dari yang satu, walam yutaqabbal minal akhar, tapi Allah tolak yang satunya. Lalu Allah jelaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya akan menerima hamba-hamba yang beramal berdasarkan ketakwaan. Yang kedua, yang dimaksud dengan beramal yang insya Allah termasuk diterima selain didasarkan kepada takwa, pastilah lakukanlah dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, dua syarat untuk diterimanya amal. Yang pertama adalah pastikan adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja tingkatan keikhlasan seseorang ini kadang-kadang ya berbeda-beda. Tetapi bahwa setiap orang itu beramal dituntut untuk ikhlas harus. Tetapi kita sebagai manusia kadang-kadang memang godaan untuk mengganggu keikhlasan kita ini begitu berat. Di antaranya adalah apa? Ria, terutama ibadah-ibadah yang punya potensi untuk pamer. Ibadah haji, ibadah umroh, bersedekah, ibadah-ibadah yang diperlihatkan, yang dilihat oleh orang lain. Makanya dalam satu kisah, dalam satu hadis, Rasulullah SAW memberikan gambaran supaya kita hati-hati. Ada 3 orang yang sangat hebat. Mereka melakukan amalan-amalan yang kita anggap amalan-amalan yang paling puncak kehebatannya, yaitu berjihad, bersedekah, kemudian yang satunya lagi berjihad, bersedekah, kemudian menjadi pembaca Al-Quran atau menjadi qari'ul Quran. Satu orang yang ahli membaca Al-Quran. Tidak ada orang yang meragukan hebatnya amalan ini. Yang satunya lagi orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana puncak dari agama ini? Dirwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak dari ajaran Islam adalah jihad. Dan yang ketiga, orang yang rajin bersedekah. Tapi kata baginda, ternyata 3 orang ini termasuk yang kelak awal-awal dilempar ke dalam api neraka. Orang yang rajin baca Al-Quran dipanggil menghadap Allah. Ya fulan, kamu dulu hebat, di mana-mana dikenal sebagai qari'ul Quran, bacaannya bagus, fasih, terkenal di mana-mana. Lalu apa yang kamu lakukan dengan itu? Kata si qari ini mengatakan, ya Allah, saya lakukan semua ini untukmu, untuk mencari ridhamu, untuk beribadah kepadamu. Belum selesai dia menjawab, disangkal sama Allah. Bohong kamu. Bukankah kamu dulu
membaca Al-Quran supaya dikenal sebagai qori, dan kamu sudah dapatkan itu, panggil malaikat sama Allah, wahai malaikat, seret, masukkan dia ke dalam neraka. Keduanya orang yang berjihad jalan Allah, panggil, wahai fulan, kamu dulu paling hebat, pemberani, gagah, kamu berjihad, dikenal sebagai seorang pejuang, pahlawan, namamu indah, harum, dikenang sepanjang zaman. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Ya Allah, saya lakukan ini jihad untuk semata-mata meninggikan agamamu. Saya mencari ridhamu. Kata Allah, bohong kamu. Bukankah kamu dulu berjihad supaya kamu dibilang sebagai pejuang, pemberani? Allah tahu apa yang menjadi hati dia. Lalu malaikat dipanggil, wahai malaikat, seret dia, masukkan ke dalam neraka. Lalu dihadirkan yang ketiga, yang merupakan amalan paling hebat, yaitu orang rajin bersedekah, seorang dermawan. Dipanggil, wahai fulan, kamu dulu saya kasih rizki yang lapang, rizkimu banyak, kamu bisa banyak memberikan bantuan sana sini. Apa kamu lakukan dengan harta yang saya berikan kepadamu? Kata si fulan ini, saya lakukan, saya bantu pesantren, saya bantu musola, saya bantu masjid, saya bantu ini semua. Semuanya saya mencari ridhamu ya Allah. Bohong. Bukankah kamu dulu bersedekah supaya kamu dikenal? Kamu bersedekah, disiarkan kemana-mana. Lalu diperintahkanlah malaikat, lalu diseret ya masuk ke neraka. Artinya kita dituntut bagaimana ya menjaga hati kita. Dan kita semua punya potensi yang sama. Kita semua punya potensi yang sama. Ibadah-ibadah yang sangat rawan untuk pamer, untuk sum'ah ya, itu sangat berbahaya. Dan kewajiban kita bukan berarti kalau gitu saya lebih bagus enggak beramal, bukan. Tetapi bagaimana kita beramal tapi terus berusaha untuk menjaga hati kita. Dan yang ketiga, di samping ikhlas, tentu yang tidak kalah pentingnya kita beramal harus berdasarkan ilmu. Karena agama ini diturunkan melalui wahyu. Agama ini adalah datang dari Allah, disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, lalu diajarkan kepada para sahabat, terus kepada tabi'in sampai ke kita. Jadi agama itu bukan budaya, agama itu bukan tradisi, agama itu bukan warisan nenek moyang dalam artian dari kebudayaan nenek, bukan. Agama itu adalah wahyu dari Allah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah. Nanti dari Al-Quran dan As-Sunnah itu diambil kesimpulannya, dalilnya, istimbatnya, baik ijma', qiyas dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah Al-Quran yang berbicara, hadis yang berbicara, ijma', qiyas ulama yang berbicara, budaya kita tinggalkan. Kecuali kalau bisa dikompromikan. Tapi kalau dia itu bertentangan, ya harus kita kalahkan itu. Karena wahyu itu pasti mutlak kebenarannya. Al-Quran, As-Sunnah itu mutlak. Sedangkan budaya, tradisi nenek moyang kita mungkin banyak kesana. Dan ini satu tantangan. Tantangan apa? Kita meninggalkan tradisi nenek moyang kita itu kadang-kadang berat sekali. Dan itu sudah Allah katakan. Ketika dulu orang-orang jahiliyah datang ajaran Rasulullah SAW, ajaran Islam, mereka begitu beratnya untuk mengenal itu. Ketika dikatakan kepada wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, wahai umatku, ikuti apa yang Allah turunkan, ini ajaran yang benar. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kita. Lalu kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Terus apa kamu tetap mau ikutin kakek moyang kamu sedangkan mereka tidak tahu dan tidak mendapatkan hidayah? Ini sudah ada yang benar, ada hidayah, kata Allah. Ini tantangan untuk kita. Kadang-kadang kita ini lebih memprioritaskan kebiasaan-kebiasaan padahal itu bertentangan dengan syariat, dengan hukum. Kenapa? Karena kita berat meninggalkan. Dan itu bagian dari, padahal kita beramal harus berdasarkan kepada ilmu.
Wa kullu man bighairi ilmin la ya'malu a'maluhu mardudah. Orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu, amalnya akan ditolak. Mudah-mudahan kita semua selalu berusaha bagaimana amal-amal kita kiranya layak untuk diterima. Di antaranya walaupun masih banyak kekurangan, kita selalu di ujung amal kita lah berusaha untuk Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau yang Maha mendengar, Maha tahu. Kami tahu banyak amal-amal kita kurang kurang sempurna, kurang ini, kurang itu. Tapi di antaranya kita selalu berdoa, kiranya Allah berkenan menerima. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di pagi hari beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Dan beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yakhfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Di antara beliau selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan amalan yang tidak diterima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul